Salam sejahtera bagimu amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam surat Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita dikuatkan untuk boleh kuat menjalani hari ini. Apakah ada orang yang kuat di dunia ini? Pertanyaan yang sama, apakah ada orang yang lemah atau tidak kuat? Apakah keduanya hadir dalam kehidupan manusia? Kata kuat di sini dipakai untuk menandaskan bentuk pengalaman. Kita adalah orang yang kuat, di saat itu kita menjadi orang yang lemah. Satu pengalaman yang dikatakan yang kuat dan yang lemah atau yang tidak kuat, menandakan ada kabar baik yang perlu kita syukuri. Kita pernah mengalami keduanya. Kapan titik terendahmu untuk mengakui kamu kuat, kamu lemah, atau tidak kuat? Pengalaman itulah yang membuatmu tahu benar. Ternyata Paulus sedang menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma. Sebagai jemaat yang kuat juga pernah berangkat dari jemaat yang tidak kuat. Jemaat yang kecil yang menjadi besar. Seorang yang baru lahir dan beranjak untuk sampai pada titik kedewasaan. Saat itulah pengalaman kita sebagai orang yang kuat. Bertanggung jawab mengerti kelemahan orang lain di saat kita menemukan kelemahan dan kekuatan kita di waktu yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Roma adalah jemaat yang sedang bergumul. Bergumul bukan sedang mencari, tapi bagaimana mereka bertahan di tengah goncangan zaman. Yang diperhadapkan dengan banyaknya tekanan, perubahan zaman. Mereka diajak untuk saling membangun, yang dimulai dengan saling menerima. Penerimaan itu juga dilakukan untuk mengatakan kepada kita setiap orang jangan mencari kesenangan sendiri. Karena di saat orang kuat, besar kemungkinan ia mempermainkan orang lain yang adalah menjadi kesenangannya. Saya pernah lihat sebuah film anak-anak yang berjudul Tom and Jerry. Tom dan Jerry bukanlah musuh yang tidak bisa saling memakan. Tetapi mereka mencari kesempatan untuk menikmati penderitaan orang lain. Atau penderitaan dari lawan mereka. Dengan kekuatan orang bisa memanfaatkan kuasanya. Bisa memanfaatkan uangnya. Bisa memanfaatkan relasinya untuk menghancurkan. Tapi firman Tuhan katakan, mari ingat kamu pernah kuat, kamu pernah lemah. Dan kelemahan itu diajak pada sebuah titik iman di mana Allah memberi kesempatan bagi kita belajar dari Yesus yang juga pernah kuat dan selalu kuat. Dan di saat ia di kayu salib, ia memberi diri untuk mengerti bagaimana kelemahan, bagaimana keserakahan, bagaimana kejahatan itu begitu menyakitkan. Dan hari ini kita belajar bagaimana memberi tempat kepada apa yang pernah diberikan oleh Yesus. Jika Allah pernah berkata, sebab itu terimalah satu yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dalam Roma 15 ayat 7. Jika Allah telah memulainya untuk menerima kita, maukah kamu menerima orang lain juga menjadi saudaramu? Menerima orang lain pada tempatnya, dan penerimaan itu dengan tidak menolak orang lain di tengah-tengah kehidupan. Tidak menolak kelemahan, kesalahan keluargamu, baik istri atau suami, baik anak-anak dan orang tua. Kita pernah salah. Bukan membenarkan kesalahan, tapi memberi tempat kepada mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Dan tempat itu
mengatakan kepada kita, bukan siapa pemenangnya, bukan siapa yang kalah. Tapi satu pengalaman iman yang tidak bisa kita tapikan adalah, mari menghasilkan satu nada kehidupan yang mengutamakan ada pengalaman iman di dalam kasih pengampunan. Saya mengajakmu, Amangina, mari beri tempat kepada dirimu yang telah diampuni Tuhan. Dan tempat itu adalah pengalaman kita. Kita tahu orang kuat akan selalu berdoa, dan orang lemah baiknya juga berdoa. Mari saling mendoa, mari meraih kemenangan, dan mari menemukan kekuatan bersama. Bukan keuntungan sendiri yang dipakai dengan kata kesenangan. Dan di ulang tahun ke-70 HKB Menteng, kita menemukan satu jawaban Tuhan. Kitalah orang yang dimenangkan. Di saat itu kita diselamatkan. Selamat beraktivitas. Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh melampaui masa di mana kami tidak kuat atau lemah. Dan di saat kami kuat, Tuhan tolong kami untuk saling menerima dan meninggalkan dosa, kesalahan, dan kami hidup di dalam kasih setia Tuhan. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin. Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.